Shalom, Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Kampung Tengah menyampaikan salam damai dan sejahtera dalam kasih Tuhan. Saat ini kita akan mengikuti kebaktian Minggu pertukaran pelayan firman seklasis GKP Wilayah Jakarta. Pelayanan firman oleh Pendeta Ridwan PMC Ombing SH SSI, Pendeta Pauk Immanuel Kopassus Cijantung. Pelayan tata kebaktian Saudara Sigit Herjoyo Mardi Putra. Jemaat dalam kasih Tuhan, seluruh rangkaian kebaktian saat ini kami serahkan kepada pelayan firman, pelayan tata kebaktian, dan semua yang bertugas. Selamat memasuki kebaktian. Jemaat dalam kasih Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menghadap Tuhan dalam kebaktian saat ini. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk memohon penyertaan Roh Kudus. Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Mari kita memasuki hadirat Tuhan dengan memuji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 bait yang pertama. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Kebaktian pertukaran pelayanan firman seklasis Jakarta ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing yang menjadi dasar kebaktian ini diambil dari Markus pasal 1 ayat 27 yang berbunyi demikian. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Kabungahan nomor 12 bait pertama. Muliakan Allah Pangeran karana kasayanana. Muliakan Allah sakabeh Gusti ning sakurnu muliakan manten hawungku nu ngadam mujizat agung. Muliakan welasna salalanggeng asihna.
Jemaat dipersilakan duduk. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Mari kita hening sejenak, setelah itu kita ungkapkan secara berbalasan. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bahwa aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Di dalam kesesakan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Mari kita memuji Tuhan melalui nyanyian Kidung Baru nomor 122 bait pertama. Sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah dan pengampunan bagi kita, yang diambil dari Mazmur 116 ayat 5 sampai 7. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Untuk anugerah yang telah diberikannya, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Allah yang diambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat
iblis. Mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 51 bait pertama. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur jika pada hari ini, saat ini, Engkau mengajak kami untuk menghayati sabda-Mu, karena sungguh kitab suci adalah harta yang tak ternilai harganya, yang membawa kami pada pencerahan, kekuatan, dan pengharapan dalam perjalanan iman kehidupan kami ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap belajar dari-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita membaca Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah semua ciptaan yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, baru 31 hari kita menjalani tahun 2001. Nah, tetapi dalam 1 bulan ini kita dikejutkan dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di negara dan bangsa kita. Mulai dari gempa bumi di Sulawesi Barat. Kemudian banjir di beberapa tempat di Manado, dan kemudian banjir bandang yang terjadi di Sumedang. Dan banyak lagi tempat yang kemudian mengalami bencana demi bencana. Belum lagi peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air membuat kita seakan bertanya, jika di awal tahun ini saja bertubi-tubi masalah dihadapi oleh bangsa ini, bagaimanakah ke depannya? Saudara, ada sebuah ramalan yang menarik, yang menghebohkan. Ramalan dari seorang perempuan yang disebut dengan Mbak Yu. Tentang berbagai macam bencana, termasuk jatuhnya pesawat dan banjir, tanah longsor, serta bencana demi bencana yang lain. Bahkan ia mengatakan bahwa di tahun ini,
2001 ini kita akan berhadapan dengan sebuah situasi di mana akan terjadi kerusuhan besar yang jauh lebih parah, lebih besar dibandingkan dengan kerusuhan 1998. Dan bahkan sampai pelengseran presiden. Sontak apa yang ia ramalkan menjadi perbincangan di banyak orang. Sampai seorang pendeta menayangkan sebuah video tentang ramalan. Ia mencoba melakukan perbandingan manakah yang benar, Tuhankah atau sang peramal itu. Saudara-saudara, nampaknya kita sedang berada dalam sebuah situasi yang secara nyata kita alami penuh dengan pergumulan. Belum lagi peristiwa COVID-19 yang seakan tak kunjung usai, yang selalu meningkat dan cenderung membuat kita kemudian was-was juga. Kalau dulu kita merasa bahwa orang-orang di luar kita yang mengalami, tetapi sekarang COVID itu sudah di depan pintu rumah kita masing-masing. Siapa saja bisa terkena dan siapa saja bisa kemudian mengakhiri hidupnya karena wabah ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam situasi seperti ini dampak yang begitu luar biasa kita rasakan. Mulai banyak perusahaan yang gulung tikar, mulai banyak orang-orang yang memberikan hidupnya sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari seperti tukang ojek online, pedagang yang hanya hidup berdasarkan apa yang ia lakukan pada hari tersebut. Kita sedang berada dalam sebuah dilema yang luar biasa. Dan kita pun sebagai orang Kristen juga mengalami. Tidak lantas ketika kita berkata aku beriman pada Yesus Kristus, maka kita akan bebas, lepas dari masalah itu. Catatan pertama yang kita pelajari bahwa peristiwa, kesulitan, penderitaan atau apapun yang sekarang kita alami menjama, menyentuh semua kehidupan, baik mereka yang beragama Kristen atau mungkin di luar itu. Baik yang percaya pada Yesus atau yang di luar itu. Kita semua mengalami dampak itu. Nah, apa yang menarik dari bacaan kita hari ini ketika kita ingin belajar tentang tema kuasa Kristus yang memampukan dan memberikan harapan di masa pandemi ini. Mari kita lihat saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Bagian yang menarik dari bacaan kita dalam ayat 23. 23 dikatakan, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada orang yang kerasukan roh jahat. Ini menggambarkan apa saudaraku? Bahwa setiap orang, siapapun mereka, tadi seperti saya katakan, tidak mungkin lepas dari persoalan dan pergumulan. Bahkan orang ini sedang berada di rumah ibadat, mendengarkan Yesus berbicara. Mengalami kerasukan roh jahat. Mungkin kita adalah orang-orang seperti itu yang datang beribadat ke gereja atau menyaksikan secara online. Ikut bernyanyi, ikut memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mungkin kita adalah orang yang dalam tanda petik kerasukan. Kerasukan apa? Depresi, stres. Kita sedang berada dalam sebuah situasi di mana kita sedang berada dalam sebuah belenggu kecemasan. Ini menunjukkan bahwa persoalan itu tidak memilih orang. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudaraku, mari kita lihat. Apa yang terjadi dalam ayat yang berikutnya, dalam ayat 24. Si roh jahat itu berkata, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Bagian yang kedua kita pelajari saudaraku, roh jahat itu tahu tentang siapa Yesus. Tahu tentang siapa Yesus dan ia berkata, aku tahu siapa engkau yang kudus dan datang dari Allah. Apa yang kita pelajari bagian yang kedua saudaraku? Setan percaya akan kuasa Yesus. So,
Apa yang harus kita pikirkan dalam hidup kita sekarang ini? Mari kita mau belajar percaya akan Yesus yang berkuasa. Akan Yesus yang adalah utusan dari Allah. Yang memiliki kuasa dan kemampuan di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Itu bagian yang kedua. Kita punya Allah yang berkuasa. Bahkan setan pun mengakui tentang kekuasaan Dia. Kita punya pergumulan, yes. Kita punya masalah, yes. Tetapi ingat, kita punya Allah yang berkuasa. Kristus yang mampu dan memberikan kekuatan bagi kita. Itu sebabnya dalam bagian yang ketiga kita pelajari ayat ke-26. Ayat 25. Tetapi Yesus menghardik katanya, diam, keluarlah daripadanya. Ayat 26. Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu. Lalu sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Yang ketiga kita pelajari, saudaraku. Kita punya Yesus yang berkuasa. Yesus yang memiliki kemampuan, kuasa ilahi di dalamnya. Kuasa atas segala situasi hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita pernah mengalami sakit? Pasti. Apakah kita pernah mengalami kesulitan? Yes. Apakah kita pernah mengalami depresi? Oke. Apakah kita pernah mengalami stres? Banyak. Tetapi jika kita mau bersandar pada Yesus, ayat 25 berkata, Yesus sanggup mendiamkan roh jahat tersebut. Yesus berkuasa atas hidup saudara dan saya. Ia sanggup menenangkan hati saudara dan saya yang sedang gundah gulana ini. Oleh karena ia adalah Allah yang berkuasa. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini dalam kehidupan kita? Saudaraku, saya ingin memberikan sebuah peraga bagi saudara. Saudara bisa melihat apa yang di tangan saya ini. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara untuk memahami dan melihat satu bagian ini di dalam kita memahami bagaimana cara kita dalam menghadapi hidup ini. Jika tadi saudara melihat kertas ini, sekarang saya ingin mengatakan kepada saudara, apa yang Anda lihat sekarang? Yes, banyak orang akan menjawab titik, bunderan, bulatan hitam di kertas ini. Apa yang mau saya katakan dari ilustrasi ini, saudaraku? Bahwa seringkali kita mengarahkan pada titik hitam dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu melihat di luar itu. Apa itu? Kertas putihnya. Orang cenderung melihat titik hitam. Titik hitam. Tapi kalau kita lihat seberapa banyak titik hitam itu di kertas putih ini. Jauh lebih banyak kertas putih ini, warna putih ini dibandingkan titik hitam itu. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi tidak menyenangkan ini. Situasi yang penuh dengan pergumulan dan persoalan kita. Ubah cara pandang kita. Ubah cara pandang kita pada penderitaan, persoalan, masalah, kesusahan, kesulitan. Pada kuasa Kristus yang jauh lebih besar daripada titik hitam ini. Ini menolong kita untuk melihat cara pandang penderitaan dan kesusahan. Betul semua orang mengalami. Baik orang tadi saya katakan Kristen, anak Tuhan, rajin dalam pelayanan, mengalami kesusahan itu. Dan semua merasakan itu. Tapi yang membedakan adalah kita melihat titik pandang mana, cara pandang mana. Cara pandang pada kuasa Kristus atau pada penderitaan dan persoalan kita. Hari ini kita sedang belajar bersama-sama mengarahkan hati kita pada kuasa Kristus yang memampukan kita dan memberikan harapan di tengah situasi yang tidak menyenangkan ini. Karena ia sanggup berkata pada semua masalah hidup saudara, diam. Maka kita melihat karyanya dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat,
mari kita mengikrarkan iman percaya kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika pada saat ini Engkau memberikan firman-Mu bagi kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan memberi kami pengharapan. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang berkuasa atas semesta, termasuk atas kehidupan kami. Kami mungkin bersama di dalam setiap ibadat. Kami mungkin seringkali melayani Tuhan. Tapi seringkali pula roh kecemasan itu menghantui kami. Roh kebimbangan itu selalu ada dalam diri kami. Ketakutan, sehingga kami seakan berada dalam sebuah ruang sempit, gelap, dan tak berdaya. Tetapi hari ini kami belajar bahwa Engkau Tuhan sanggup mengatasi semua dan menenangkan kami. Dan Engkau bisa dan mampu berkuasa penuh atas kehidupan kami dengan ucapan-Mu, perkataan-Mu, tindakan-Mu, belas kasih dan cinta-Mu bagi kami. Itulah yang memberikan kami harapan bahwa kami punya Yesus yang berkuasa atas setiap pergumulan kami. Hari ini kami hendak berdoa untuk setiap kami yang mungkin sedang berada dalam kecemasan, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran atas hidup ini. Di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah masa kesulitan, bencana di mana-mana, dan juga pergumulan yang tidak mudah ini. Kami mau membawa ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa atas semesta, atas hidup kami. Tolonglah dan kuatkan kami. Dalam relasi keluarga, suami, istri, anak bersama orang tua dan juga saudara bersaudara. Tuhan kuatkan kami untuk menghadapi hidup ini bersama dengan Yesus yang mampu dan punya kuasa untuk menenangkan dan meredakan segala kegalauan hati kami. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati agar di dalam kehidupan pelayanan dari setiap anak-anak Tuhan, memberkati mereka di dalam tugas tanggung jawab mereka, dan mengasihi sesama di tengah situasi seperti sekarang ini. Biarlah kehidupan pelayanan dari setiap anak-anak Tuhan di tempat ini mewujud dalam belas kasih dan cinta. Kami hendak berdoa pada saat ini dalam rangka pertukaran pelayan firman GKP Klasis Jakarta. Tuhan memberkati setiap lingkup gereja-gereja GKP yang berada dalam Klasis Jakarta, agar kami boleh hidup dalam relasi yang kuat, saling menopang, menggenggam erat bersama, dan menyatukan derap langkah untuk mewartakan kasih dan cinta Tuhan
dan menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terlebih situasi saat ini ketika kami sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Jakarta adalah tempat di mana daerah yang cukup tinggi penularan COVID-19. Tuhan berkati agar setiap upaya yang dijalankan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, menjadi sinergi yang baik untuk meredam, mengurangi wabah COVID-19. Mari kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur untuk mendukung penata layanan jemaat. Persembahan dihimpun oleh keluarga masing-masing. Penyerahan persembahan dapat langsung ke gereja atau dengan transfer ke rekening gereja sebagaimana tercantum dalam warta jemaat. Nas persembahan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil menghimpun persembahan, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 153 bait yang pertama. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Jemaat dimohon berdiri, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, pada saat ini ya Tuhan kami berhimpun di tempat-Mu ini, kami membawa persembahan yang berasal daripada-Mu juga. Biarlah apa yang kami kumpulkan saat ini berguna untuk penata layanan gereja-Mu di sini. Kiranya Tuhan berkati dan kiranya juga Tuhan memberikan kami berkat untuk seterusnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita tadi telah mendengar firman Tuhan, maka lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Ini berjalanlah dengan cara pandang yang baru. Miliki arahkan pandangan kita hanya kepada kuasa Kristus yang sanggup menolong kita, menghalau segala ketakutan, kecemasan, dan kebimbangan kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Mari kita memuji Tuhan melalui nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 285 bait pertama. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak serta bukit
bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyahlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Kan melindungimu tetap teguh. Kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. 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 Kebaktian saat ini telah selesai. Majelis jemaat mengucapkan selamat memasuki pekan yang baru. Tuhan memberkati. Pendeta dan majelis jemaat menyampaikan salam kepada jemaat. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari